Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Ya teman-teman, ini melanjutkan kemarin Samsung J7 Pro kasus LCD ya pecah. Ini sudah alhamdulillah sudah saya dapatkan untuk LCD-nya. Oke, sebelum kita pasang, kita lihat dulu spesifikasinya. Ya, Samsung J7 Pro ya. RAM 3, chipset Exynos, dan baterainya 3600. Dan untuk jenisnya itu banyak ya, dari J30F sampai dan seterusnya. Kemudian ini Super AMOLED ya, jadi tipe LCD-nya Super AMOLED. Dan kita lihat di harganya, yang OLED saja ini entah OLED entah KW ya, jadi harganya sekitar segitu, ada yang 260, 282, 295, dan seterusnya, tergantung toko dan kualitas. Nah untuk yang AMOLED itu segini harganya, 600-an, bahkan dari 1 juta. Wow, Masya Allah, 1.500.000 ya. Jadi harganya itu nggak main-main. Ini yang AMOLED. Kalau yang Super AMOLED gimana? Ya mungkin ya nggak jauh dari itu ya, 1 jutaan. Dan saya sempat nanya di forum Samsung ya, forum Samsung itu harga yang orinya Samsung J7 Pro itu 1 jutaan ke atas. Ini sudah kayak harga apa namanya, LCD HP secondnya ya. Oke. Dan ini untuk LCD yang saya dapat, ini yang tipe OLED, saya dapat di harga 350-an ya. Ini ya mungkin OLED yang kualitasnya agak di bawah, tapi lumayan alhamdulillah. Ini di framenya pas ya, di framenya itu nggak ada celah, jadi mudah-mudahan nanti pas dilem nggak ada celah lagi, dan pas untuk masangnya, presisi. Jadi untuk beli LCD-nya usahakan ya, buat teman-teman, ini juga sudah sering saya lakukan, ketika beli LCD bawa HP-nya ya, tulangannya bawa, tes langsung di tempat gitu, tes langsung nyala apa enggak ya. Ini kemarin saya bawa langsung, bawa juga ininya untuk framenya, dan saya tes, alhamdulillah normal ya, untuk sentuhan juga bisa dan sebagainya. Jadi saya ambil yang OLED yang harga 350-an. Ada yang harga 200-an, itu ya ketika saya pasangkan di framenya itu ngangkatnya luar biasa, celahnya itu tinggi gitu saya pasangkan, karena memang agak tebal. Kalau yang OLED agak tipis. Nah yang Super AMOLED ini lebih tipis lagi, jadi lebih presisi lagi di framenya gitu. Tapi ini sudah kualitas yang lumayan ya. Oke, ini alhamdulillah nyala ya. Kita cek ya. Oke. Jadi kalau kata senior teknisi itu, cari LCD yang ada segel merahnya, itu kualitasnya terjamin katanya begitu. Ini segel merah tuh yang apa namanya itu, bendera di atas itu yang warna merah, plastik merah itu ujung kanan atas. Nah itu yang ada plastiknya seperti itu kualitasnya insya Allah ya standar lah begitu katanya. Oke, ini sudah dites dan normal ya. Untuk sentuhan juga mulus ya, tinggal kita lem ya. Kita copot dulu baterainya, terus awas hati-hati karena ini sangat dekat jarak fleksibelnya, untuk pendek, jadi kalau kita langsung tarik takutnya putus di fleksibel. Kalau putus ya berabe teman-teman. Harganya ini yang standar ya, kalau kita nyari yang bagus ya mahal. Kita pasangkan framenya ya, usahakan sampai presisi betul untuk framenya, untuk apa namanya, tulangan ke back covernya. Nah, kita pasangkan bautnya. Jadi untuk HP tipe seri J ini ya mungkin tapi nggak ini ya, hampir semua seri J itu apa ya, bautnya itu banyak banget ya, terutama di tengah ya kan, karena ini bukanya dari LCD dari depan, jadi tengah itu ada baut lagi untuk
ngepresin dari framenya supaya ketika LCD dipasang itu tidak nonjol ke atas begitu, supaya lebih presisi begitu ya. Jadi buat teman-teman semua, kasus Samsung apalagi seri J ini ya rawan gitu. Rawan tuh ya kalau kasusnya cuman konektor cas ya kan, sedangkan ada resiko LCD yang kita angkat dari depan, itu resikonya luar biasa. Ini ya banyak para teknisi baik pemula bahkan yang sudah sering nyervis pun kadang masih agak-agak ngeri kalau dapet kasus Samsung serinya tipe J ya, karena kalau sampai human error itu nomboknya berkali-kali lipat teman-teman, jadi ya agak ngeri gitu ya. Kalau kasusnya langsung ganti LCD ya berani saja kan, tinggal diangkat karena sudah mati ya, sudah rusak juga LCD-nya kan. Tapi kalau yang kasusnya kayak konektor cas, baterai, nah ini ya harga servisannya mungkin bisa agak lebih mahal dari tipe HP yang lain begitu ya. Ini sekedar sharing ya teman-teman. Jadi apa namanya, saya juga nyervis ini baru belajar juga, jadi saya berbagi pengalaman saya membenarkan menservis handphone yang kasusnya bisa saya tangani ya. Kalau kasus yang berat ya mungkin saya cancel ya, daripada berabe urusan mending saya cancel, nyari yang sudah pasti bisa kita tangani dulu sembari belajar lagi ya. Mudah-mudahan nanti bisa sampai seperti para senior teknisi yang sudah mahir begitu ya. Buat teman-teman para teknisi kemudian para senior juga yang mungkin melihat tayangan ini bisa memberikan masukan kepada saya ya, saran-sarannya untuk terus belajar atau trik-triknya supaya kita nyervis tuh apa namanya itu ya, maksimal begitu ya. Masih butuh banget ilmu ya. Agak belibet saya, maaf teman-teman. Oke, kembali lagi ke handphonenya ya. Ini bautnya sangat banyak ya. Ini bagian tombol home dan juga finger ya. Jadi posisinya ini kita masang dari depan ya untuk LCD-nya. Jadi kita pasang dulu semuanya, back cover, baut itu kita pasang semua, baru kita tempelkan lem. Oke, ini lem saya gunakan yang merek T7000. Sebenarnya banyak ya, ada B7000, B8000, B700 ya, pokoknya banyak. Yang ya enaknya teman-teman lah pakai yang mana. Ini saya pakai yang T7000 warna hitam ya. Karena dari apa namanya, tingkat kerekatan itu yang hitam agaknya lebih rekat sedikit ya, mungkin sama tapi agak lebih rekat yang hitam gitu ya. Sebenarnya tergantung masing-masing sih ya. Enaknya saja. Ini untuk LCD-nya, jangan lupa kita sobek dulu kertas apa nama segel-segelnya supaya tidak apa ya, membuat ganjalan di LCD-nya nanti. Jadi kita ratakan dulu ya, supaya lebih presisi, tidak ada ganjalan. Oke. Kita pasangkan fleksibelnya, hati-hati ya. Kemudian kita tempelkan pelan-pelan sembari kita presisikan di framenya. Pokoknya jangan sampai ada celah ya di ini sekeliling LCD-nya, di samping-samping itu jangan sampai ada celah. Dan tombol home-nya pastikan berfungsi dengan baik atau masuk dengan baik di lubang yang ada di LCD-nya. Oke, nah untuk lemnya ya kita biarkan sampai sekitar 1 jaman ya. Nah untuk merekatkannya saya menggunakan apa namanya, solasi ya, selotip. Ini lebih aman dan lebih direkomendasikan ya, karena kalau pakai karet itu ya
takutnya semakin karet kan semakin kesini semakin kencang untuk merekatnya, takutnya LCD-nya ketekan dan itu membuat error di LCD. Nah, itu tidak sedikit kawan-kawan teknisi itu yang mengalami itu. Kok gini ya, Bang, udah masang ini kok tiba-tiba error gitu. Ya mungkin di situ. Nah, ini saya sarankan buat teman-teman pakai aja selotip atau selotip kertas, ya, yang mana yang bisa. Intinya untuk merekatkan, ya, untuk menahan LCD-nya supaya tertempel dan sampai lemnya mengering. Ya, menggunakan selotip juga banyak keuntungan selain dari aman, ya, aman, insyaallah harganya murah, kemudian langsung bisa dipakai gitu. Jadi nggak perlu nunggu 1 jam baru dipakai, tapi ini bisa langsung dipakai, langsung bisa dihidupkan. Jadi walaupun ada selotip bisa disentuh-sentuh begitu, ya. Jadi ya itu video dari saya untuk teman-teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nggak sampai saya hidupkan ya, jadi sampai di sini aja. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.